Pada tanggal 1 Desember 2020, hari Senin Legi, sekitar pukul 3.48 waktu Indonesia Barat, Gunung Semeru meletus, mengeluarkan semburan lava dan lahar panas. Kami dari tim Santri Misteri akan mencoba mengungkap dari sisi gaib apa yang gerangan sebenarnya terjadi di Gunung Semeru. Apa penyebabnya? Apakah ada hubungannya dengan Gunung Merapi dan gunung lainnya yang meletus kemarin? Simak terus video ini sampai habis. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita. Semoga kita diberikan kesehatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala bencana yang akan menerpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berjumpa kembali dengan channel kami Santri Misteri. Kali ini kami akan mencoba menguak sisi gaib dari kejadian kemarin Senin Legi 1 Desember 2020. Gunung Semeru meletus mengeluarkan lahar panasnya. Ada pesan apa di balik kejadian alam tersebut? Mari kita langsung ke Santri Misteri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Gus, kita akan menguak Gunung Semeru kemarin. Oh iya, kita langsung ke tempat, kita cari tempat dulu biar enak nanti mediumisasinya ya. Iya, mari. Nah, di sini aja ya, kita tempatnya agak enak ya. Iya, mari. Nah, di sini kita akan mencoba menguak pesan apa dari kejadian kemarin di Gunung Semeru. Kok terjadi letusan itu ya. Biar kita lebih paham, saya akan mencoba memanggil penjaga dari Gunung Semeru tersebut untuk kita ajak dialog. Mari Gus, langsung saja. Saya Nurmana, salah satu penjaga yang ada di Gunung Semeru yang bisa memberikan informasi ke saya tentang kejadian kemarin. Tarik ke tangan saya. Allah. Oh. Semua penyusupnya terantai terlempar ke atas sekali. Yang sepenuhnya. Ya, tenang dulu. Ini saya berhadapan dengan siapa? Saya penguasa Gunung Semeru. Kamu penguasa atau penjaganya? Iya, penjaga. Penjaga. Kamu dari bangsa apa? Bangsa jin. Jika kamu bohong, tangan dan kakimu terpotong-potong tapi tidak mengeluarkan darah. Allah. Ada apa sampean kesini? Kamu bangsa apa? Bangsa jin. Bangsa jin. Ya, Kamu yang menjaga di kawasan Semeru. ya betul. Tentang kejadian letusan Gunung Semeru kemarin memang ada apa? Kalau boleh saya tahu. Banyak bencana. Bencana apa? Ya,
Ya, kemurkaan bangsa saya di situ. Ya, kenapa murka? Ya, karena banyak orang yang bekerja nggak karu-karuan maksiat, kemaksiatan itu. Maksiatan gimana? Ya, murka keluarga saya, bangsa saya murka. Bangsa kamu murka? Ya, Bapak bisa murka kenapa? karena nggak senang. Nggak senang? Ya, Lah kamu itu penjaga kawasan Semeru bener? ya, ya, Penjaga kawasan Semeru. Lah di situ kan ada penguasanya. ada. Ya, Memang hanya karena kemurkaan itu saja atau ada hal yang lain yang penting sebenarnya? banyak. Banyak. Ya, Apa? Banyak. ya, fenomena banyak sekali itu, macam-macam. Fenomena. Ya, Itu dari bangsa siluman nggak ada penjaganya. ada. Dari bangsa jin sama siluman kuat mana? Kuat siluman. Kuat siluman. Lah kenapa tadi yang masuk ke kalian? Ya sudah, kamu tunggu dulu di sini. Saya butuh satu medium lagi dari bangsa siluman akan saya tarik. Saya butuh satu tim lagi. Gus Will bisa bantu saya? Dari Gunung Semeru yang dari bangsa siluman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Salah satu penjaga dari kawasan Gunung Semeru dari bangsa siluman yang bisa memberikan informasi ke saya tentang letusan Gunung Semeru kemarin. Salah satu petarik pedang saya. Allah. Allah. Masuk dalam tubuh medium ini. Allah masuk. Ya. Diam di situ, diam di situ, diam di situ. Jangan kemana-mana, jangan kemana-mana. Ya. Makhluk ini bisa bicara seperti bahasanya manusia. Kamu dari bangsa apa ini? Yang keras semuanya. Siluman. Siluman apa kalau boleh tahu? Santutul. Oh, Mas Santutul. Kamu salah satu penjaga dari Gunung Semeru. Ya. Yang hadir di sini nih bangsa jin. Bes. Kamu, hah? Bes. Oh, des. Nah, sekarang saya tanya, kamu kenal dengan Sang Yang Nur Cahyani Nirwana nggak? Pernah mendengar namanya Sang Yang Nur Cahyani Nirwana nggak? Sopo sampean kok ngerti asmane niku? Saya muridnya beliau, Sang Yang Nur Cahyani Nirwana. Buktine nopo? Ya kamu lihat sendirilah, kamu bisa Mboten melihat. saged ningali sedaya. Kenapa tidak bisa melihat? Mboten ngertos. Kula namung ngrasakaken energi iblis niku. Apa yang kamu ketahui tentang Sang Yang Nur? Biar nanti saya tunjukkan. Beliau penguasa. Penguasa. Terus tanda beliau apa? Oh, ada kujang Prabu. Sebentar ya, ini penyusup dari bangsa iblis ini saya keluarkan ya. Makhluk yang ada di samping saya ini dengan izin Sang Yang Nur Cahyani Nirwana terantai terlempar ke neraka Allah. Lempar neraka. Ya, kamu pengen lihat kujang itu? Dilihat ya. Bentar, dilihat. Oh, muncul. Sembah dalam boten ngertos. Je dalam percaya jenengan murid Sang Yang Nur. Je pun boten bisa ditingali kula wedi kula. Nah, Pun. gimana? Je. Sudah ada buktinya? Je. Enten nuwun sewu, enten urusan apa dengan manggil dalam? Saya kesini ini hanya ingin mengetahui ada pesan apa di balik letusan dari Gunung Semeru kemarin. Je.
Terus jenengan tanglet nopo? Kok adino dalem iki? Saya hanya ingin tahu apakah saya diperkenankan bertemu dengan penguasa Semeru. Penguasa Semeru nggih beliau Sang Hyang Nur. Di atas Semeru kan ada kayangan. Nggih, Jombling Saloka menika sang Yang inggile enten. Bisa memberikan informasi tentang letusan Semeru ke saya siapa orang kayangan ini? Niku sing dipasrahi dalem ya sing teng bumi ya, sing teng kayangan niku tembus teng kayangan menika. Ada rahasia apa di sini? Ada pesan apa? Niki atas izine Sang Hyang Nur nggih. Ya, Iki pun wancine wali zaman. ya. Dados niku pertondo kagem tiang-tiang sing masih hidup niki lho. Ya, pertanda apa? Donyane pun sepuh. Terus Nggih badene ancur-ancuran ngoten lho. mau hancur-hancuran. Nggih. Memang terjadi apa saja dari kejadian letusan ini? Memang mau terjadi apa? Niku kan nggih menyambut sebenarnya niku. Menyambut? Nggih, niku Sang Hyang Nur menika. Oh, menyambut Sang Hyang Nur. Nggih. Ada sambungan atau saluran dari kayangan tentang hal itu? Nggih mesti enten niku. Wong niku Semeru niku dibawahi kayangan. Itu yang tinggal di Jonggrang Saloka siapa? Enten Raden niku. Raden Saloka. Nggih. Saya bisa mengundang beliaunya hadir di sini. Nggih kula. Iku jenengan kan saged ngeten to. Pasung mesti atine jenengan niku lho. Ya. Nek tiange remen nggih monggo. Kula mboten Saya gadah. butuh satu medium lagi akan saya hadirkan penguasa Semeru. Ini saya akan mencoba menghadirkan salah satu makhluk yang berkuasa di Jonggrang Saloka ya. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin dan perintah dari Kiai Guru Sang Hyang Berjaya Nirwana, Pangeran Jonggrang Saloka. Pangeran Saloka, silakan hadir masuk dalam tubuh teman saya di samping ini. Silakan masuk. Benar ini yang masuk Pangeran Saloka bukan? Belum hadir. Pangeran Saloka, saya mohon hadir ke sini. Masuk dalam tubuh teman saya ini. Selain Pangeran Saloka, semua terlempar ke neraka Allah. Hanya Pangeran Saloka yang bisa masuk jasad ini. Assalamualaikum. Udah nih masuk. Kalau boleh masuk sepenuhnya Pangeran Saloka. Tinggi beliau. Tinggi tiang niku sebelah Masuk dalam. sepenuhnya. Mboten saged. Dari sana ada tuh ini ya. Masuk. Aduh, guys, jika tahu dalam. Assalamualaikum. Siapa ini? Pangeran Saloka. Sampean yang tinggal di istana itu?
di sana Jonggrang Saloko. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Ini ada fenomena alam apa yang terjadi kok sampai Semeru mengeluarkan narva panasnya ini? Ngomongnya yang tegas seperti saya gini. Ada tugas apa? Apa? Tugas membendung serangan. Serangan dari mana? Serangan dari bangsa iblis. Memang bangsa iblis nyerang ke sana itu maksudnya apa? Menipu manusia. Ini sebenarnya yang disemburkan kawah Semeru ini benar dari kawah Semeru saja atau ada sangkut pautnya dari Kayangan? Ada sangkut pautnya dengan Kayangan. Memang ada apa sebenarnya? Mempersiapkan pertanda dari Sang Hyang Nur. Pertanda apa itu? Sang Hyang Nur akan muncul di bumi ini. Apakah bukankah Sang Hyang Nur sudah ada di bumi ini? Pertanda saja bagi orang-orang tertentu. Biar lebih jelas, orang-orang mungkin belum tahu tentang siapa Sang Hyang Nur itu, tolong diberikan gambaran bagaimana Sang Hyang Nur itu, ciri-ciri beliau itu seperti apa. Seperti yang sudah disebut di kitab-kitab. Seperti yang sudah pernah disebut di kitab-kitab sebelumnya. Kitab apa saja itu kalau boleh tahu, Pangeran? Kitab-kitab? Kitab-kitab dari agama. Terus di dalam kitab itu kan banyak orang yang nggak tahu versinya seperti apa. Boleh dijelaskan ciri-ciri beliau itu seperti apa? Beliau manusia bercahaya. Manusia bercahaya itu bisa dilihat secara fisik atau cahaya beliau dilihat secara gaib. Secara rohani. Kalau secara rohani kan banyak manusia yang tidak tahu. Nah, secara fisiknya yang bisa dikenali itu seperti apa beliaunya? Beliau menjalankan ajaran dari Rasulullah. Terus? Beliau titisan dari Kayangan. Terus? Beliau raja diraja dari segala raja. Itu raja diraja dari segala raja itu di alam gaib atau sampai ke seluruh dunia ini? Oh, seluruh alam semuanya malah ya. Termasuk alam Kayangan juga ya. Terus ciri-ciri lain dari beliau apa? Aroma beliau harum, wangi. Terus apa lagi? Semuanya akan tunduk pada beliau pada masanya. Nah, terus kejadian alam dari semburan lava dari Gunung Semeru ini akan terjadi sesuatu apa lagi? Hanya sebuah pertanda saja. Jadi ini tidak membawa korban ya buat masyarakat sekitar Semeru ya. Oh, tidak ada yang boleh dikorbankan. Nah, terus tentang kejadian makhluk di dalam bumi yang ditanam sama Raja Zulkarnain itu seperti apa? Apa? Belum masanya waktu. Oh, makhluk itu belum masanya untuk keluar. Ya. Jadi yang sebenarnya hanya pertanda tentang akan kemunculannya Sang Hyang Nur Cahayani Nirwana. Terus ada makhluk lain yang ikut berperan di situ atau hanya bangsa Kayangan dan para penjaga dari kawasan Semeru saja? Ya, pada awalnya bangsa naga Kayangan yang ada. Apa? Bangsa naga. Pada awalnya bangsa naga dari Kayangan. Ya. Bangsa naga ini titisan dari para raja atau kaisar gitu mungkin? Ya, para raja.
para raja. Bangsa naga ini membuat seperti apa? Bendungan, Membuat bendungan di mana? bendungan di atas kayak Bendungan di atas kayangan. Terus banyak serangan pada saat kita membuat bendungan. yang keras saya kurang dengar. Banyak sekali serangan pada saat itu. Banyak sekali serangan pada saat itu. Lah terus tujuan bendungan itu dibuat apa? Untuk menyempurnakan titik dari bumi, Menyempurnakan titik dari pusar bumi. titik dari pusar bumi. Terus banyak serangan, akhirnya Ya terjadi letus. terjadi letusan. Ampun Gusti. Dalam Niku tasih tugas njagi menika para pengawali dalem padha madosi kula ya. ya sudah, kamu dijalankan tugasnya lagi ya. Nggih, Silakan sendika kembali dalem. ke tempatnya ya. Sendika. Saya bantu keluar ya. Maka ini keluar besi efek-efeknya Allah. Terus gimana lagi kisahnya itu, Pangeran Saloka? Kenapa kok sampai terjadi muncul ini? Ini kan hanya pasir panas ya yang keluar ya. Terus ada pertanda apa lagi maksud dari letusan ini? Selain dari kemunculan Sang Hyang Nurjayani Nirwana, pertanda kemunculan Sang Hyang Nurjayani Nirwana, ada kejadian apa lagi? Itu sebagai pemicu tanda makhluk-makhluk penjaga harta. Oh, itu sebagai pemicu pertanda makhluk-makhluk penjaga harta bahwa harta-hartanya itu mulai harus dipersiapkan untuk perjuangan, membantu perjuangannya Sang Hyang Nurjayani Nirwana. Terus dari letusan Gunung Semeru ini apa ada kaitannya dengan letusan Gunung Merapi yang kemarin itu? Ada. Kaitannya apa ya? Sambung menyambung antar gunung Merapi. Kenapa? Sambung menyambung antar Merapi. Sambung menyambung dengan Gunung Merapi. Terus itu saya dengar ada letusan lagi gunung di timur-timur itu ya? Ya ada. Apa itu? Kenapa itu? Apa ada sambungan kaitan dengan Semeru juga? Ada. Apa kaitannya? Itu ada lagi yang tugas di sana. Ada lagi yang tugas di sana. Ada lagi yang tugas di sana. Jadi tentang ceritanya makhluk yang dikurung sama Raja Zulkarnain itu ternyata masih jauh ya. Masuk jauh. Masih belum saatnya. Terus sebenarnya di puncak Semeru, di puncak Mahameru ini sebenarnya ada apa saja di sana ini? Pangeran kalau boleh tahu, boleh cerita sedikit. Cuma Meru Ya. yang di atas kayangan para raja Jawa. Oh, di atas ada kayangan para raja Jawa. Sebenarnya kayangan itu ada berapa lapis kalau boleh saya tahu? Ada 10 lapis. Ada 10 lapis. Oh, kalau cerita dari guru saya itu kayangan ada 100 lapis itu. Gimana? Setiap lapis ada lapisannya lagi. Berarti 10 lapis itu ada lapisan-lapisannya lagi. Setiap satu lapis ada 10 lapis gitu. Seperti itu. Nah, seperti itu. Berarti kalau lapis 10 itu rajanya tingkat lapis kayangan tingkat 100 gitu. Seperti itu. Nah, terus di setiap lapis itu ada kerajaan sendiri-sendiri gitu. Mewakili sendiri-sendiri. Mewakili sendiri-sendiri. Itu seluruh kerajaan yang ada di kayangan itu semuanya sudah tunduk sama Sang Hyang Nurjayani Nirwana. Seluruhnya sudah tunduk. Seluruhnya sudah tunduk. Berarti seluruhnya sana sudah muslim semua. Sudah. Alhamdulillah sudah muslim semua. Terus tentang Sang Hyang Widiwasa itu beliau tinggal di kayangan tingkat berapa? Beliau bukan di kayangan situ. Oh, beliau bukan di kayangan situ. Loh, maksudnya di atasnya Semeru ini hanya kayangan yang ditempati para raja-raja begitu. Iya. Emang kayangan ada lagi selain di Semeru? Bukan di Semeru. Gimana? Ada di gunung Hmm? Rinjani.
Oh, di Gunung Rinjani juga ada. Ya, Selain Gunung Semeru sama Gunung Rinjani ada lagi gunung mana lagi? udah jauh di sana. Ada jauh di mana? Sebuah negara. Di sebuah negara. Nah terus bagaimana itu raja-rajanya kalau mimpin kayangannya terpisah-pisah itu apakah bisa atau ada pemimpinnya lagi di sana satu-satu gitu? Sudah beda kawasan. wilayah. Sudah beda kawasan berarti beda pemimpinnya juga. Iya. Beda pemimpinnya juga. Berarti yang dimaksud dengan oleh guru saya Sang Hyang Nurjaya Nirwana kayangan ada tingkat 100 itu bukan yang di atas Mahameru ini ya. Bukan. Terus panjenengan itu tinggal di kayangan tingkat berapa di puncak Mahameru ini? Tingkat ke-10. Tingkat ke-10 ya paling atas berarti. Nah terus tentang apa namanya Ranu Kumbolo itu gimana? Ranu Kumbolo, kolam tinggalan warisan. Kolam tinggalan warisannya siapa kan boleh tahu? Seorang ratu. Seorang ratu. Siapakah boleh tahu? Apakah Ratu Bilqis itu? Jadi hadiah dari Nabi Sulaiman itu di situ. Di situ. Oh, di situ yang mungkin itu diceritakan ada ikan emas berlian itu. Iya, Memang sampai saat ini masih ada kan? masih ada jelmaan naga. Jelmaan naga. Lah ikan itu bisa dilihat enggak atau gaib? Ikan gaib. Ikan gaib, tapi bisa muncul. Hanya orang tertentu saja. Hanya orang-orang tertentu saja yang bisa melihat. Ikan itu beranak pinak atau hanya tetap dua saja? Oh, tetap dua itu saja. Terus ada pesan apa ini yang kira-kira bisa disampaikan untuk para pemirsa pencinta santri misteri tentang kejadian alam meletusnya Gunung Semeru ini? Saya berpesan Pesannya apa? tidak lama lagi waktunya Tidak lama lagi waktunya muncul seorang pimpinan akhir zaman yang gak akan semua orang menyadarinya. Terus Bangsa-bangsa harus semuanya tunduk pada beliau, bersatu padu, menyempurnakan tugas masing-masing. nah seperti itu aja. Apa ini letusan dari Semeru ini ada kaitannya dengan konon ceritanya tentang akan munculnya Sabdo Palon atau Naya Genggong itu? Beliau sudah lama bertugas. Loh, beliau sudah lama bertugas. Tentang sumpahnya yang 500 tahun akan muncul itu udah muncul beliau. Sudah. Apa ada kaitannya dengan letusan Gunung Merapi kemarin? Sudah menemui sang sejak lama. Oh, beliau sudah nemuin Sang Hyang Nur sejak lama. Terus nggak ada lagi pesan, hanya seperti itu aja pesannya. Hanya seperti itu. Ya sudah, terima kasih. Saya rasa informasi dari panjenengan sudah cukup. Berarti letusan dari Semeru ini adalah pertanda akan kedatangan kemunculannya beliau Sang Hyang Nurjaya Nirwana dan memberikan pertanda untuk para penjaga harta untuk mempersiapkan diri untuk membantu perjuangannya beliau ya. Terima kasih atas informasinya. Saya silahkan kembali ke tempatnya. Saya mohon maaf mungkin sudah mengganggu kenyamanan panjenengan, ketenangan panjenengan. Silahkan dijalankan tugasnya kembali, dijaga sebaik-baiknya Merapi Semeru ya. Terima kasih, monggo silahkan kembali ke tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan kembali. Gimana Gus tadi hasil penelusurannya?
Alhamdulillah ini tadi saya mencoba mengundang penjaga dan penjaga kawasan Semeru, dan saya mengundang penguasa Semeru, salah satu penguasa dari Gunung Semeru tadi. Di sini tadi saya ajak dialog, saya tanya-tanya tentang apa fenomena alam ini, sebenarnya apa yang akan terjadi. Ternyata ya itu tadi hasil dari medialisasi, ternyata ini pertanda akan munculnya pemimpin dunia, Sang Hyang Nurjaya Nirwana. Ya, biar jadi pelajaran buat kita semua, semoga bisa diambil hikmah, dipetik manfaatnya dari apa yang kita lakukan ini tadi. Terima kasih Gus. Ya. Demikian dari hasil penelusuran dari tim Santri Misteri. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Jangan lupa subscribe, like, share, komen channel kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan mencoba menghadirkan salah satu makhluk yang berkuasa di Jonggrang Saloko ya. Monggo. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Gus, kita akan menguak Gunung Semeru kemarin. Oh Monggo. iya.